telah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi, di sesi ketiga ini adalah juga joint affiliation dengan Virginia Tech, United States. Pak Bagus juga adalah direktur dari Indonesia Doctoral Training Partnership dan koordinator dari UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences. Kemudian dari CV beliau, karya-karya ilmiah sudah sangat banyak dalam beragam high impact journal. Kemudian beliau juga banyak meraih penghargaan internasional, salah satunya tahun 2021 beliau meraih University of Nottingham Vice Chancellor's Medal. Demikian saya kira profil singkat dari Pak Bagus. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Bagus untuk dapat memaparkan materi dengan topik membangun Indonesia lewat riset dan inovasi. Mungkin kurang lebih selama 30 menit, Pak. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silahkan Pak Bagus. Terima kasih banyak Bapak Hengki. Kami sangat bersyukur ya diundang, sungguh kehormatan beraudiensi dengan Bapak Ibu pimpinan dari Asosiasi Universitas-Universitas atau Pendidikan Tinggi Institution Katolik di Indonesia ya. Saya Bagus seperti tadi Pak Hengki sebutkan, sekarang mengajar di University of Nottingham. Kira-kira di UK itu selain saya ada sekitar 30 orang yang berkedudukan permanen ya, jadi lecturer ke atas seperti saya, dan beberapa waktu, terutama beberapa tahun belakangan, ini kita juga sering bertanya-tanya, kira-kira kontribusinya seperti apa yang baik untuk Indonesia, dan ada kesempatan pada kali ini juga tadi saya sempat dengarkan juga tentang concern dari publikasi, impact dari jurnal dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit yang ingin saya bagikan yang bertujuan mudah-mudahan untuk membangun kolaborasi antar Inggris-Indonesia dalam meningkatkan impact. Salah satunya mungkin diukur dari jumlah publikasi, tapi juga bisa dari segi teaching dan learning dan hal-hal yang lain. Saya sedikit siapkan presentasi yang akan saya bagikan. Saya juga seorang, selain akademik, juga seorang diaspora. Jadi di UK itu kami bersama dengan beberapa universitas yang juga di dalamnya ada akademisi diaspora Indonesia seperti Warwick University, Coventry University, Nottingham. Sebenarnya ada lagi yang lain yang banyak seperti Manchester University, Liverpool, Durham, King's College, dan lain sebagainya. Tapi beberapa yang memiliki kedudukan tetap yang didukung oleh universitasnya berinisiatif pada bulan Agustus 2020 tahun lalu bersama dengan Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor. Tahun 2020 kemarin Universitas Indonesia belum masuk, membentuk sebuah konsorsium. Konsorsium ini adalah konsorsium universitas, jadi bukan konsorsium diaspora, tapi universitas yang menjadi member, yang bertujuan untuk sharing resources. Bagaimana caranya supaya di situ terjadi sebuah free movement zone for knowledge. Jadi seakan-akan tidak ada border di antara universitas ini, setidaknya itu tujuannya, sehingga staf dan pelajar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar, joint paper dan publication tanpa ada border seperti itu. Nah, sedikit saya sampaikan mengenai sejarah atau rasional dari konsorsium ini adalah untuk membangun salah satunya inisiatif diplomasi sains Indonesia. Karena Indonesia itu secara soft power kemarin di ranking oleh badan di Inggris itu masih rendah, dan salah satu parameter dari soft power itu adalah produktivitas sains. Ya, itu yang membuat Indonesia masih dikenali kebanyakan lewat kuliner, lewat turisme, tapi jarang sekali yang berbicara tentang Indonesia dari segi sains. Nah, di dunia yang sekarang pelik dengan masalah-masalah yang sifatnya global seperti climate change, sustainable, pandemi, bencana alam, semuanya adalah isu-isu saintifik, dan
nanti kira-kira akhir bulan Oktober di UK itu akan ada COP26, jadi UN Conference, di mana para pemimpin dunia itu akan hadir membahas tentang bagaimana caranya kita menanggulangi perubahan iklim. Nah, disitulah nanti Pak Jokowi juga delegasi akan hadir. Kita berencana untuk memberikan rekomendasi. Sebenarnya saintis Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, itu kontribusinya seperti apa dalam menuangkan apa yang Indonesia bisa lakukan, bukan hanya sebagai partisipan, tapi sebagai pemimpin dalam masalah penyelesaian masalah climate change. Seperti itu. Nah, jadi sains diplomasi ini adalah hal yang baik, yang baru. Biasanya konsorsium universitas seperti ini itu dibangun bukan atas inisiatif pemerintah Indonesia. Kalau di Inggris biasanya itu inisiatifnya British Council, biasanya British Council atau Goethe Institute atau Confucius Institute di China atau Alliance Française in Prancis gitu, in France. Tapi baru kali ini ada konsorsium yang sifatnya antar universitas yang diinisiatifkan bukan dari pemerintah Inggris, tapi dari pemerintah Indonesia, seperti itu. Nah, ada beberapa yang kami ingin sampaikan sebelum masuk ke UKCIS adalah apa yang dilakukan para diaspora ini sebelum bergabung di dalam konsorsium. Ya, kita mengadakan beberapa perjanjian kerjasama dengan Universitas di Indonesia, dengan IPB. Kita menjamu beberapa delegasi dari pemerintah Indonesia untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh instansi perguruan tinggi di Inggris. Kami mengadakan atau mencoba memaksimalkan peran kami di universitas untuk mengadakan kelas bahasa Indonesia, misalnya. Jadi di Nottingham itu sekarang ada credit bearing kelas bahasa Indonesia bekerja sama dengan KBRI. Kita juga memberikan pelatihan, mempromot sustainability di daerah-daerah di Indonesia, seperti di Belitung, mengadakan perkumpulan para pelajar, mengadakan kerjasama beasiswa dengan pada waktu itu Pak Ali Gufron Mukti yang adalah Dirjen Sumber Daya Ristek Dikti pada waktu itu masih namanya ya. Di mana kita mencoba agar mahasiswa PhD yang dikirim ke luar negeri itu sungguh mengerjakan topik-topik riset yang ada kaitannya dengan Indonesia, dikosupervisi dengan institusi asalnya di Indonesia supaya setiap paper yang dihasilkan itu juga berimpak kepada KPI dari universitas yang mengirimnya, bukan yang mengerjakan masalah Inggris, bukan yang menguntungkan negara-negara lain seperti itu. Kita juga memberikan matching funding gitu. Jadi kita lobby universitas-universitas kita itu untuk memberikan beasiswa dan segala macam. Intinya untuk meng-upskilling bahwa kebanyakan mahasiswa PhD yang dikirimkan ke luar negeri itu adalah dosen-dosen, sehingga ketika dia kembali, terjadi transfer for knowledge, transfer of knowledge. Karena permasalahannya adalah begitu PhD student itu balik ke Indonesia, dia akan mengalami kekosongan karena riset dia belum dikenali di Indonesia, banyak dari peralatan-peralatan yang harganya mahal itu belum tersedia di Indonesia. Tapi kalau dia sudah dilibatkan, semenjak dia mengadakan studi di luar negeri, instansi asalnya sudah melakukan transfer of knowledge. Selama 3-4 tahun ketika dia kembali, yang terjadi adalah sang PhD student ini menjadi agen knowledge exchange, bisa mengadakan joint grant, proposal, submission, dan lain sebagainya. Itu rasionalnya di situ. Kita juga mengadakan beberapa pelatihan, tapi juga memberikan input untuk government. Ya, kami berkali-kali beraudiensi dengan KSP, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah sentral, kementerian, untuk mencoba membantu memberikan masukan untuk roadmap, misalnya prioritas riset nasional dan lain sebagainya. Apa yang Indonesia itu harus lakukan sebagai prioritas riset nasional? Ketika kita bicara bahwa Indonesia itu mau keluar dari middle income trap, atau ketika Indonesia itu mau menjadi G4, kita sadar bahwa masalah itu harus diselesaikan karena penyelesaian masalah itu berdampak langsung dengan kenaikan ekonomi. Ekonomi itu naik karena ada masalah yang diselesaikan. Untuk Indonesia bisa merangkak maju ke G4 countries dari segi GDP, harus ada masalah-masalah besar yang Indonesia bisa menjadi pemimpin di situ. Nah, kita harus manifestasikan comparative advantage Indonesia sebagai negara
di mana di bawahnya ada hampir 50% cadangan panas bumi dunia, di mana di situ ada 700 bahasa, di mana di situ ada base minerals for battery, di mana di situ ada lahan gambut, di mana di situ ada kepulauan-kepulauan yang sangat besar, sehingga Indonesia itu bisa bergerak banyak di dunia electric vehicle, di dunia sustainable energy seperti panas bumi, di dunia riset-riset sosial humaniora seperti conflict resolution, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadi topik diskusi kami yang sangat kami gencar untuk lakukan untuk membawa rekan-rekan dari Indonesia yang universitasnya banyak, tapi bisa menjadi level kelas dunia. Karena di Indonesia ini ada 4.500 sampai 4.700 universitas menurut data dari Kemristek Dikti pada waktu itu. Sedangkan ketimpangan secara kualitas masih terjadi. Sebagian besar universitas terbaik di Indonesia masih berada di Pulau Jawa, bahkan hampir seluruh top 10 Indonesian universities itu ada di Pulau Jawa. Nah, ini dibandingkan dengan Inggris yang hanya punya 100 universitas, sangat jauh kan kualitasnya. Bahkan Cina yang penduduknya 5 kali lipat pun cuma punya 2000-an universitas seperti itu. Jadi ada hal yang salah karena universitas-universitas yang terbaik di Indonesia itu sudah produktif dari segi riset. Cuman masalahnya yang sisanya yang ribuan yang berada di daerah itu sangat jauh tertinggal. Dan kebanyakan dari para profesor di situ bahkan belum punya gelar PhD. Bukan berarti saya bilang bahwa gelar PhD itu penting untuk mengadakan riset, tapi minimal pengalaman untuk mengadakan riset itu masih belum ada, sehingga kurikulumnya itu tidak bersentuhan langsung dengan riset. Tujuan kita atau tujuan talk saya pada hari ini adalah riset dan inovasi, ya kan? Yang saya ingin bahas adalah hubungan antara riset dengan inovasi, karena itu bukan hal yang trivial. Apa hubungannya riset yang dilakukan di laboratorium dengan inovasi? Itu juga pertanyaan di Inggris sebenarnya. Maka itu di Inggris dijembatani, karena riset itu biasanya berada di teknologi readiness level, misalnya dari 1 sampai 9 gitu ya. Tidak semua hasil riset itu bisa langsung dipasarkan atau dikomersialisasi. Untuk menjadi inovasi, butuh ada lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya di UK itu ada yang disebut Innovate UK, atau Catapult inisiatif, yang tujuannya adalah membangun Center of Excellence, sehingga di situ berkumpul para startup companies, industri, dan universitas, diberikan funding agar PhD student itu bisa melakukan riset di small middle enterprise atau UKM dengan bimbingan dari universitas, dibuat jembatan-jembatan yang memenuhi gap antara riset dengan inovasi. Nah, hal ini yang di Indonesia masih kurang ya. Nah, ini coba kami jembatani walaupun belum sempurna dengan knowledge transfer dari UK ke Indonesia. Nah, di sini yang saya ingin ceritakan mungkin lebih banyak apa yang sebenarnya dilakukan para diaspora dan universitas yang menaunginya di UK. Nah, kami tentu tidak ingin berkontribusi dalam hal yang terlalu luas karena kami juga paham bahwa impact-nya tidak mungkin bisa terlalu besar kalau demikian. Jadi kami ingin emphasize dalam masalah-masalah ketahanan, ya, terutama mungkin dimotivasi dari pandemi, bahwa Indonesia itu kami ingin tingkatkan atau setidaknya coba tingkatkan ketahanan dalam bentuk policy, sehingga kita punya kebijakan yang tanggap terhadap perubahan bencana, pandemi, dan lain sebagainya. Tapi juga mobilitas, mohon maaf ada typo di situ, mobility ya. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, bukan negara seperti continental country seperti China. Indonesia juga punya masalahnya sendiri dalam mengatasi konflik kemanusiaan karena punya suku, agama, dan ras, bahkan bahasa yang sangat beragam. Dari segi energi juga kita punya hal-hal yang unik bagi Indonesia, sehingga penyelesaiannya pun harus penyelesaian unik khas Indonesia, seperti itu. Masalah-masalah ini adalah masalah interdisipliner, masalah yang tidak bisa diselesaikan dari dalam sekat-sekat disiplin. Nah, maka itulah hadir UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Science. Nah, di sini kami ingin bagikan sedikit ya, abridged version dari paparan-paparan para menteri di UK dan di Indonesia
para rektor dari universitas founding members dari UKICIS yang di pledge pada 1 tahun yang lalu di akhir bulan Agustus. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran, kalau enggak mohon Bapak Hengki beritahu saya. Ini 2-3 menit video sebenarnya. Your Excellency, Minister Bambang. Apakah bisa terdengar suaranya, Pak? Dengar, Pak, bagus. Terdengar, baik, saya lanjutkan. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be here to welcome you to the launch of the UK-Indonesian Consortium. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to congratulate for the establishment of UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences. I think it is a good progress toward closer cooperation between Indonesia and UK in the field of science, technology, and innovation. Of course, we already have long history of cooperation, and we believe with this kind of consortium, the relationship, especially between universities or research institutions in both countries, will be even closer, and the so-called international research collaboration can be implemented very well in each of our respective countries. So let me come to this point, and we are totally grateful to be part of this UK ICIS virtual launching with all of you who are watching in this UK-Indonesia cooperations and partnership in research and innovations. It's been an honor for me to address this meeting, very important and excellent opportunity for us to join hands in the time of So I see a fantastic future for us if we can bring everybody together, if we can build on the great work of the Indonesian diaspora in the UK. And I'm delighted to be able to participate in this event and celebrate the launch of UKI CIS. Finally, I think that's probably all I would say. Absolutely delighted that Coventry is joining the consortium. This initiative as an important one, signified by the immense support from not only academic parties, but also government authorities in Indonesia and the UK. We certainly want to see this initiative develop into a bigger, stronger, and inclusive consortium. But more importantly, we want to see ourselves doing a real work that have impact to our society. And we would like also to suggest that we are keen on facilitating the writings of the potential six-way MOU as one of the founding members of the consortium. Also in setting out the basis for our collaboration. This launch should be taking place just a few days after the launch of the Research and Innovation Agreement between the Indonesian and UK government. Ya, baik, terima kasih. Sejak maaf. Oke. Nah, pada bulan Februari tahun ini, Universitas Indonesia resmi bergabung di UKICIS, dihadiri oleh Pak Ari Kunchoro dan para rektor yang menyambut, sehingga kami sekarang bertujuh. Nah, tujuan dari konsorsium yang kami ingin agar jadi inklusif adalah untuk menyertakan sebanyak mungkin universitas-universitas di Indonesia, terutama mereka yang tidak privilege, seperti 4 universitas di Indonesia yang menjadi anggota ini. Agar terjadi transfer of knowledge bukan hanya dari UK ke Indonesia, tapi juga antar universitas di Indonesia. Sehingga kita bersama-sama menjadi protagonis dalam inovasi seperti itu. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan, dan kami sejak itu mengadakan beberapa high profile engagement. Ya, di sini ada Minister of State Nigel Adams, mengatasi masalah mencoba mengatasi masalah global health security dengan sharing best practices. Di UK itu apa kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi pandemi, para presiden itu melakukan kegiatan seperti apa. Tentu kita tahu bahwa Oxford itu dengan AstraZeneca berperan besar dalam pengadaan vaksin. Nah, kita jembatani diskusi-diskusi riset seperti ini guna mempercepat pengadaan vaksin di Indonesia dan lain sebagainya.
juga tentang masalah electric revolution yang sekarang marak dibincangkan. Tentu karena memang Indonesia punya kans untuk memimpin di situ. Kita mengadakan kerjasama dengan Pak Ridwan Kamil ya. Juga ini baru-baru ini ya, 16 September tahun ini. Juga dengan Kemenhub, kami juga mencoba mendapatkan dana dari Inggris, walaupun sedikit, untuk mencoba menginisiasi pembangunan electric vehicle infrastructure di Indonesia, yang bukan masalah-masalah yang trivial, karena Indonesia bukan hanya belum punya supply chain yang mendukung, tapi juga belum punya regulasi yang mendukung. Uji tipe untuk kendaraan listrik, uji kelayakan, pengatasan masalah kecelakaan dan regulasinya belum terbentuk, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali masalah di Indonesia yang coba kami mulai untuk atasi dengan pengadaan kerjasama yang bukan hanya sifatnya university to university, tapi university to government, bahkan government to government seperti itu. KPI dari universitas di Inggris tentu adalah impact, sama dengan Indonesia, dan impact itu diukur bukan hanya dari paper publication, tapi dari apakah riset itu bisa memasukkan kebijakan baru misalnya, atau apa impact itu diukur ya, bukan hanya sebatas metrik seperti citasi dan lain sebagainya, yang walaupun itu juga penting. Nah, untuk program Merdeka Belajar, kami juga, ini mungkin kalau ada waktu untuk bertanya jawab nanti, kalau ada waktu, saya juga ingin mengelaborasi bahwa program seperti Merdeka Belajar, Merdeka Global, dan lain sebagainya itu bisa sangat kami kontribusikan. Karena ada lebih dari satu universitas di Inggris yang menjadi bagian dari UKCIS, dan nanti bulan Oktober kita akan mulai undang University of Glasgow, University of Portsmouth, Manchester, Liverpool, dan lain sebagainya untuk bergabung juga. Ini contohnya dengan Diponegoro University, program World Class University, dengan Nagara Teknologi, perusahaan yang kami bangun bersama dengan Civitas Akademisi di Indonesia ya, yang bergerak di dalam Electric Revolution, itu mengadakan short course atau summer course. Ini bisa diakreditasi menjadi satu SKS misalnya. Jadi program 1 minggu yang dikompres dengan para lecturers dari Nottingham, Warwick, Coventry, Portsmouth, Newcastle, dan lain-lain sebagainya. Yang kita kumpulkan, ini bukan hanya bagus, tapi kolega-kolega kami di Nottingham, untuk bicara tentang masalah teknologi EV, masalah social implications dari disruptive teknologi EV, masalah geopolitik, masalah kebijakan, masalah equality, diversity, inclusivity, masalah lingkungan. Itu kami expose kepada mahasiswa tahap akhir dari latar belakang multidisiplin, sehingga mereka bisa benar-benar melakukan kontribusi. Pada day 5, mereka akan mengadakan mini simposium, mereka akan memasukkan rekomendasi kebijakan yang akan didengarkan oleh perwakilan dari KBRI, misalnya seperti itu. Program yang saya pikir sangat-sangat jarang yang bisa diberikan pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berdampak langsung terhadap pemeringkatan. Seperti itu. Ini dari kantor pemeringkatan Undip yang sedang berlangsung atau akan berlangsung ya Oktober 4-8. Yang bisa kami replikasi kalau tentu Bapak Ibu tertarik di lingkungan Aptik. Kami juga bisa mengadakan internship program karena kami juga bisa memasukkan mahasiswa-mahasiswa itu ke dalam industri yang menjadi partner kami. Midlands, di mana Warwick dan Coventry dan Nottingham berada, itu syarat dengan industri penerbangan misalnya. Airbus, Rolls-Royce, Boeing juga sedikit punya banyak assembly line di situ ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu, ya kalau ada ide apa yang bisa kami kontribusikan untuk membantu agenda pemeringkatan atau impact-impact yang lain yang Asosiasi Aptik ingin kami bisa bantu, tentu dengan senang hati kita akan bantu. Oktober nanti kami akan secara resmi membuka keanggotaan baru untuk UKCIS. Dan satu yang ingin kami sampaikan terakhir adalah bahwa mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan launching funding call untuk grant yang kami sedang ratifikasi dengan LPDP, khusus untuk penelitian kerjasama UK Indonesia, di mana UKCIS itu akan menjadi administrator, begitu ya. Jadi
kita akan coba jembatani riset dari UK dengan Indonesia, dan kami bersyukur ya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan nanti dari LPDP dan Dikbud juga akan membantu dari segi pendanaan. Tapi saya tidak bisa bicara banyak karena belum diratifikasi. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan. Terima kasih Bapak Ibu, ini sedikit yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak kelewat waktunya. Terima kasih Pak Hengki. Kalau ada pertanyaan, very happy to answer. Thank you. Baik, terima kasih Pak Bagus untuk paparan yang disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi terkait apa yang sudah disampaikan. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait yang disampaikan oleh Pak Bagus, baik melalui raise hand, bicara langsung atau juga dengan menulis di chat room. Silakan Bapak Ibu. Saya juga mau menyampaikan satu hal Pak Hengki, bahwa saya tuh dulu kos-kosannya di belakang Parahyangan, jadi tentu sangat dekat hati saya dengan Parahyangan. Dulu Pak Bagus di ITB ya Pak? Kuliah. Saya di ITB dulu, tapi dulu saya sempat 1 tahun kos di Cimbeluit. Ya betul. Sekarang sudah berbeda Pak, kalau ke kampus. Sudah banyak perubahan di daerah Cimbeluit dan sekitarnya. Saya belum bisa kembali nih karena pandemi Pak. Nah, betul. Hambatannya itu ya Pak. Baik, nah mungkin sambil menunggu, ini sudah ada Pak Triweko, Profesor Triweko dari Unpar Resen. Silakan Pak Triweko Pak untuk menanggapi. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak Hengki, dan juga selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi. Di Inggris masih gelap nih ya. Masih, saya begadang ini untuk aptik. Wah, luar biasa. Ya, gini, ini tadi kan juga mendengarkan presentasi dari Pak Kepala BRIN ya, tentang bagaimana perkembangan tentang penelitian kita di Indonesia gitu. Memang kalau saya mengalami ya bagaimana kehidupan perguruan tinggi ini sudah selama 40 tahun terakhir setidaknya begitu. Ini kita ingin mengejar ketertinggalan, kita ingin berkembang seperti halnya perguruan tinggi juga di negara maju, katakanlah begitu. Tetapi terus terang aja bukan hal yang mudah. Ternyata bukan hal yang mudah gitu ya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang memang kita hadapi, mulai dari keterbatasan yang ada. Ya, kita sudah berupaya setidaknya dengan katakanlah mengirimkan para dosen untuk studi lanjut ya. Itu sudah lumayan. Jadi banyak dosen setidaknya di Unpar yang saya tahu yang sudah menyelesaikan program doktor juga di berbagai negara, di Inggris, di Amerika, dan juga di Taiwan dan seterusnya. Tetapi masih belum cukup juga ini untuk mengungkit bagaimana ini kegiatan penelitian. Ya, tadi saya sampaikan pertanyaan ke Pak Handoko, Kepala BRIN itu, bagaimana sebetulnya kita bisa mencoba mensinergikan antara pengembangan COE yang sebetulnya sudah 15 tahun yang lalu kita mulai, lalu juga program Pascasarjana, ya, setidaknya untuk program doktor itu yang harapan saya begitu ya. Itu memang situasinya beda ya antara berbagai negara. Mungkin kalau Pak Bagus yang punya pengalaman ya, Indonesia seperti apa, kemudian Taiwan bagaimana, lalu sekarang Bapak berada di Inggris begitu. Nah, biasanya dari luar itu bisa melihat persoalan kita menjadi lebih jernih gitu. Nah, mungkin kalau ada pandangan ya, bagaimana menurut pandangan Bapak? Di satu pihak bagaimana kita mengembangkan program Pascasarjana di Indonesia ini supaya berkembang gitu. Itu karena kita sekarang kadang-kadang nyari mahasiswa aja susah, yang mau kemampuannya terbatas gitu ya, sehingga kita tidak bisa memenuhi tuntutan ya. Pemerintah sendiri kan memberikan tuntutan untuk program master ya setidaknya publikasilah di jurnal nasional terakreditasi, untuk program doktor ya publikasilah di jurnal internasional seperti itu. Gitu. Tetapi sarana pendukung ini yang memang kami hadapi juga ya, persoalan itu. Yang tadi saya sampaikan. Ya, saya sebetulnya juga ingin merekrut mahasiswa doktor yang masih muda, seperti halnya ketika kami mengirim teman-teman kami untuk studi doktor ke luar negeri, itu kan karena adanya peluang beasiswa, begitu kan? Ya, tapi dari mana ini, gitu kan? Itu menjadi satu persoalan tersendiri, gitu. Sehingga pertanyaan saya, mungkin Bapak punya
pandangan ya dan saran bagaimana ini kita mengembangkan antara program pascasarjana kita dengan bagaimana kita sinergikan dengan kegiatan penelitian, karena setidaknya pada program doktor itu yang harapan saya penelitian itu bisa menjadi apa ya, sarana gitu ya untuk mensinergikan, untuk mewujudkan cita-cita ini ya, termasuk juga bagaimana kita bisa merekrut juga di mahasiswa-mahasiswa yang muda-muda, yang cerdas-cerdas ya, seperti itu seperti halnya ketika kita mengirim, mungkin juga termasuk Pak Bagus studi ke Taiwan ya, seperti itu. Ya. Saya kira itu saja dulu dari saya, sekedar untuk dapat pandangan ya dari luar gimana. Terima kasih. Terima kasih Profesor Triweko. Sebenarnya saya pertama-tama ingin saya sangat bersimpati dengan akademisi-akademisi di Indonesia. Ketika bicara tentang masalah output dari universitas, memang si Nottingham itu sebagai salah satu dari Russell, dibilang namanya Russell Group University di UK atau Ivy League di US. Itu adalah universitas research intensive. Jadi 2/3 dari dana hibah riset di Inggris itu dialokasikan kepada Russell Group University ini yang jumlahnya 20 yang bersama dengan Imperial, Oxford, Cambridge. Tapi saya ini beneficiary dari sistem yang sudah baku, sudah jadi Pak Triweko. Karena saya bisa punya postdoc, saya bisa punya PhD student, dan mereka juga datang dari negara-negara yang kompeten atau mereka yang terbaik dari Cina, Malaysia, China, Iran bahkan. Itu mau ke UK, sehingga saya juga dapat resource ya untuk mengadakan riset. Tapi saya bersimpati bahwa di Indonesia keadaannya bukan demikian. Kalau di Indonesia itu kan notion tentang postdoc misalnya, masih belum marak ya Pak ya. Mungkin di ITB sudah ada postdoc, saya belum tahu. Tapi di universitas-universitas lain, ketika kami diundang oleh Kemenristek Dikti untuk pergi ke pelosok-pelosok itu, jelas belum ada postdoc gitu loh. Jadi ketika para PhD student balik ke Indonesia, mereka akan balik biasanya untuk mengajar, dan mereka akan langsung dibebani oleh beban administratif, sehingga risetnya terbengkalai. Kalau postdoc itu kan murni untuk melakukan riset saja, seperti itu. Sehingga mereka bisa konsen, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat bersimpati, karena saya ini, bahkan di ITB pun, bukan mahasiswa terbaik, bahkan mahasiswa average pun tidak gitu lah. Jadi saya tahu persis kualitas dari individu, baik dari murid maupun dari profesor-profesor di Indonesia. Tapi sistemnya yang belum mendukung untuk mengadakan output yang produktif seperti itu. Nah, kami coba agar berkaca dari pengalaman saya di Taiwan, di Inggris, saya pernah kerja di Perancis juga, untuk memasukkan sebuah roadmap ya. Di Indonesia itu belum ada roadmap yang sifatnya tuh menyeluruh. Untuk adanya kesinambungan riset, dibutuhkan adanya tadi dibilang Center of Excellence seperti itu. Jadi kami mengadakan pelatihan bagi para direktur Center of Excellence. Pada waktu itu contohnya adalah Center of Excellence 4-in-1. Jadi Universitas Jember, Mula Warman, Ageng Tirtayasa, dan satu lagi saya lupa namanya itu. Itu mengadakan Center of Excellence di bidang pangan, tropical disease, bioteknologi, dan learning system ya, jadi education system. Nah, kita ajarkan kepada mereka bagaimana dari Center of Excellence itu mengeluarkan program studi, bagaimana supaya financially sustainable, bagaimana caranya dia melakukan kerjasama dengan industri. Center of Excellence itu tujuannya menjembatani riset antara perguruan tinggi dengan industri. Supaya dari situ tuh lahir inovasi baru. Jadi dia harus bisa memenangkan dana dari industri. Bagaimana itu caranya? Jadi Center of Excellence di Indonesia itu ya masih sangat mungkin bergantung kepada bukan iklim. Jadi infrastruktur dari Dikbud dan Ristek dan mungkin sekarang BRIN. Tapi belum ada sinergi yang baik dengan misalnya state-owned enterprise, BUMN atau public enterprise. Itu sangat-sangat vital untuk misalnya bukan hanya menghasilkan inovasi, tapi juga supaya kurikulum itu ada koneksinya dengan apa yang benar-benar dibutuhkan pasar, seperti itu. Nah, di UK itu ada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang ditujukan untuk itu, hanya untuk itu. Innovate UK yang tadi saya bilang itu adalah funding yang meringankan low entry barrier untuk UKM di UK untuk mengadakan riset. Karena negara bayar 50% di situ.
karena research and development R&D itu sangat mahal harganya. Jadi high entry barrier untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, di Inggris. Untuk riset bagaimana PhD student itu dibiayai oleh pemerintah Inggris supaya dia mengadakan riset di perusahaan walaupun dibimbing oleh dosen-dosen dari universitas. Nah, hal-hal seperti ini saya lihat di Indonesia belum lah, mungkin mengarah ke situ tapi belum saya lihat seperti itu. Nah, inilah yang coba kita jembatani lewat dari UK gitu. Coba kita masukkan kebijakan, kita undang. Ada banyak Pak hal-hal yang bisa dilakukan gratis ya. Karena advances in technology, apalagi teknologi daring seperti itu ya. Saya sekarang coba melakukan streaming kuliah-kuliah di Inggris itu di universitas member UKICIS. Jadi kemarin kita join kelas ITB Nottingham misalnya. Jadi mereka bisa lihat langsung itu sebenarnya kurikulum yang saya ajarkan di kelas itu seperti apa. Tapi ke depan juga saya mau agar bukan hanya dari Indonesia sebagai pasar aja, di mana di streaming universitas lecture dari UK, tapi juga dosen dari Indonesia itu bisa mengajar di UK. Itu seperti itu. Kita nggak bisa main defensif terus ya, kita harus ofensif sekali-sekali. Gitu. Gimana caranya supaya Parahyangan atau Atmajaya itu punya kaki di UK, bisa mengajar di Inggris, bisa memasukkan bahkan nanti agenda-agenda dari Indonesia seperti Confucius Institute memasukkan agenda Cina di Inggris, kan begitu kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang aggressive thinking, yang komprehensif dari pemerintah itu saya lihat belum ada. Ya. Bahkan sains diplomasi yang tadi saya bilang itu pun belum menjadi semacam sayap dari Kemlu. Gitu ya. Kalau di Inggris itu Kemlu-nya itu punya Chief Scientific Officer, Profesor Carol Mundell namanya, kemarin kita bicara. Jadi Kemlu itu bicara tentang masalah climate change, ada saintisnya di situ. Dan ada otoritas dari universitas untuk, ya di Indonesia belum ada. Seperti itulah Pak. Tapi mudah-mudahan ke depan, asal kita bisa rendah hati mengidentifikasi masalahnya dan mau sama-sama untuk ini. Dan satu lagi mungkin begini Pak, mungkin kita tidak perlu menunggu kebijakan dari pemerintah. Mungkin dari Parahyangan atau Aptik institution yang lain, bisa langsung aja kita adakan inisiatif-inisiatif low hanging fruit yang bisa diambil untuk mengekspos mahasiswa-mahasiswa kita untuk mereka tahu apa yang sebenarnya diajarkan di UK. Kita berikan contoh supaya nanti pemerintah juga bisa memberikan kebijakan yang mendukung itu. Kalau nggak kelamaan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dreweko. Saya mengundang mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya. Nah, sambil menunggu, sebetulnya yang disampaikan Pak Bagus itu tadi peluang juga ya Pak Bagus ya, terkait konsorsium UK Indonesia dan disampaikan bagaimana nanti kolaborasi riset terutama bisa terbangun selain iklim akademik bagi para mahasiswa juga bisa dibantu dengan program-program tadi di dalam konsorsium. Nah, saya ingin bertanya sebetulnya Pak, dalam keanggotaan konsorsium ini, apakah memang juga ada requirement atau persyaratan tertentu terkait apa keanggotaannya, atau apakah harus you to you atau bisa misalkan ini saya mengasumsikan apakah Aptik gitu kita bisa juga terlibat di dalam konsorsium itu. Itu mungkin Pak beberapa satu hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Konsorsium ini memang karena dimotori oleh diaspora Indonesia, yang walaupun bukan konsorsium milik Indonesia saja, ini konsorsium milik UK Indonesia, tapi dimotori oleh diaspora, sehingga kita ingin menjamin agar Indonesian interest is at heart, gitu ya. Jadi untuk anggota-anggota baru dari Indonesia tidak ada misalnya masalah mengenai biaya, atau setidaknya kalau ada pun kita bisa atasi gitu ya. Jadi low entry barrier, low-nya gitu untuk institusi di Indonesia. Nah, ini adalah konsorsium research institusi atau perguruan tinggi, karena tujuannya adalah untuk mengadakan riset interdisipliner seperti itu. Walaupun bukan hanya universitas, jadi institut riset yang lain juga bisa masuk, misalnya LIPI gitu, LIPI juga bisa masuk seperti itu. Tapi universitas di dalam Aptik itu bisa masuk. Kalau asosiasi ya mungkin saya walaupun koordinator saya harus konsultasi dulu dengan steering committee Pak ya.
Tapi setidaknya kalau anggota dari Aptik itu ingin bergabung, kami dengan senang hati membuka pintu. Karena kami sangat menjamin inklusivitas. Kita tidak akan melihat besar kecil stature dari university dan hal sebagainya. Asalkan ada komitmen bahwa ketika menjadi anggota itu betul-betul mau mengeluarkan resource untuk mengadakan kolaboratif riset. Ya, kita tidak mungkin mau ada anggota yang nggak mau ngapa-ngapain gitu. Gitu kita akan lihat mau nggak gitu kita adakan kelas bersama, mau nggak kita adakan riset bersama, dan kita tentu akan perjuangkan KPI-nya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Saya lihat di forum sudah ada yang mengajukan raise hand, Pak Slamet Sarwono. Silakan Pak Slamet untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak. Iya, terima kasih Pak Enggi. Pak Bagus, terima kasih. Senang sekali bisa jumpa dengan Bapak. Saya tertarik dengan topik terakhir itu yang Bapak sampaikan, Pak Bagus, tentang inklusivitas. Saya kira memang Indonesia masih terus swing ya Pak ya, bergerak gitu ya. Saya rasa beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2000-an awal begitu ya, saya kira memang Ristek Kementerian itu sudah berusaha untuk melakukan inklusivitas antara PTN dan PTS, Pak. Sehingga ada beberapa PTS yang saya kira memang sempat dibawa ke Glasgow dan juga ke University of London waktu itu. Ya, PTN dan PTS digabung karena prinsipnya mendidik Indonesia adalah tanggung jawab bersama. PTS mempunyai peran yang sangat besar. Karena sebelum PTN-PTN kecil di luar Jawa itu dibentuk, PTS-PTS sudah ada, Pak. Maka pada waktu itu kementerian juga membawa PTS. Namun demikian, memang pribadi saya rasakan ada beberapa PTN yang memang ingin masih inklusif. Seakan-akan sesuatu yang khusus begitu dari PTN. Dan kemudian swing ini bergeser terus sampai sekarang yang saya amati. Dan PTN tetap menjadi sebuah prioritas tampaknya dalam tanda kutip. Dan PTS sepertinya ya menjadi second class. Saya kira dengan akucis situasi seperti ini ya bisa memberi wawasan atau tambahan baru ini Pak Bagus untuk membawa PTS yang masih sangat terbatas resource-nya dari sisi funding dan juga dari sisi human resource. Tetapi saya yakin kok ada PTS yang masih bisa berkontribusi walaupun mungkin kecil sedikit di bidang ilmu yang memang ya yang kita bisa ikut gitu ya Pak Bagus ya. Terima kasih Pak kalau bisa membawa kami gitu ya PTS untuk menjadi inklusif untuk belajar bersama. Thanks a lot Pak Bagus. Terima kasih Pak Slamet. Saya coba tanggapi ya mungkin singkat sedikit bahwa kalau memang Indonesia, kemarin saya ngobrol Pak dengan Pak Dirjen bukan universitas tapi yang untuk sekolah ya Pak ya dari Dikbud, juga dengan British Council kita coba share pedagogi dari UK seperti apa, pedagogi dari Indonesia seperti apa, lalu diangkat isu tentang Ki Hajar Dewantara di situ bahwa Indonesia itu punya sebuah figur yang menaruh landasan filosofi pendidikan di Indonesia. Dan jelas-jelas Ki Hajar Dewantara itu bilang bahwa harusnya di mana saja bisa jadi tempat belajar mengajar, di mana saja bisa menjadi universitas, seperti itu. Bukan hanya PTN, bukan hanya PTS, tapi dimanapun seperti itu. Sehingga kalau memang Indonesia mau konsisten dengan apa yang disebut pengajaran dari Bapak pendidikannya, ya inilah yang harusnya dilakukan. Sekarang memang di dunia
yang mungkin mata orang jadi terbuka karena pandemi, pendidikan itu lokusnya bahkan bukan hanya di PTN, PTS, tapi di individu sebenarnya. Setiap orang yang punya mobil adalah perusahaan taksi, setiap orang yang punya rumah adalah hotel. Setiap orang yang punya kompetensi itu punya potensi untuk menjadi pengajar, seperti itu. Jadi tidak penting lagi bagi saya sekat-sekat birokrasi ya, PTN, PTS, karena saya juga sebagai akademisi di luar tidak punya kepentingan untuk hanya berurusan dengan PTS atau PTN seperti itu. Kita concernnya adalah Indonesian interest seperti itu. Dan saya yakin sekarang PTS juga sudah masuk dalam 10 besar ya. Kemarin saya lihat ranking setidaknya kalau nggak salah itu BINUS misalnya. Itu udah masuk ke jajaran elit seperti itu ya. Nah itu adalah indikasi bahwa sekarang everyone's game seperti itu. Jadi mungkin gimana caranya supaya PTS itu bukan hanya sebagai pengikut, tapi bahkan sekarang pertanyaannya bisakah memberi contoh, Pak? Kemarin rektor dari BINUS itu hadir, bukan kemarin, maaf kemarin. Jadi semester yang lalu. Pak Kuncoro kalau nggak salah namanya ya, Pak dari BINUS, jadi rektor BINUS dengan pimpinan yayasan itu hadir di Nottingham. Dia mengadakan kerjasama di Departemen Komputasi, Computer Science di Nottingham. Dan bukan hanya di Nottingham, tapi juga ke Warwick, ke Coventry. Akhirnya diadakan kelas bersama dan double degree dengan BINUS. Jadi kalau nggak salah itu dengan Nottingham itu ada master degree yang dikeluarkan ijazahnya dari BINUS dengan Nottingham. Seperti itu kan bisa aja langsung dilakukan, kita nggak harus tunggu kebijakan gitu. Contohnya ada banyak sekali, mungkin itu baru contoh dari Nottingham, Pak, di Warwick, di Coventry banyak. Baik, demikian Pak Slamet tanggapan dari Pak Bagus. Mungkin apakah sudah oke, Pak? Atau ada tanggapan lain? Ya, saya kira memang terima kasih Pak Bagus tanggapannya. Jadi ya dengan pertemuan ini berharap bisa ada kawan baru gitu Pak Bagus, terus terang. Karena seringkali kami tidak mempunyai resource cukup ya. Ke Glasgow waktu itu memang dibiayai oleh British Council. Ada beberapa PTS Aptik yang memang berpartisipasi. Tapi basisnya lebih pada governance ya, managing the university, kira-kira begitulah. Tetapi itu adalah suatu yang general, yang kemudian di kementerian juga, di Dikti juga disampaikan. Namun dalam keseluruhan pengamatan, tentu bisa bias Pak, sebagai orang PTS. Ya, bahwa bicara tentang governance, apalagi akhir-akhir ini, PTS betul-betul quote-unquote outside the topic, outside the term. Oke. Beberapa waktu yang lalu masih ada keterlibatan PTS untuk bicara tentang governance misalkan. Salah satu hal yang utama yang dikembangkan waktu itu adalah governance. Maka kami dikirim ke Glasgow dan beberapa kawan lain. Tapi setelah itu tampaknya memang ya tidak ada kelanjutan, apalagi kalau sudah bicara sama research, Pak. Jadi gambaran governance itu bagian daripada riset ada di dalam itu sebetulnya. Terima kasih Pak Bagus. Ya, saya satu lagi Pak, mungkin tadi yang saya sampaikan terakhir itu kita sedang coba mengadakan sebuah ini ya, pembiayaan riset dari LPDP. Mudah-mudahan nanti Oktober diratifikasi, itu akan terbuka untuk universitas semua di Indonesia yang mengadakan kerjasama dengan Inggris. Nah, kita akan coba agar inklusivitas itu dihormati, gitu Pak. Sehingga bukan hanya universitas-universitas yang itu aja gitu dapat terus gitu. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Enggi. Ya, baik Pak, sama-sama terima kasih Pak Slamet. Nah, saya sudah melihat juga ada beberapa pertanyaan di chat room. Ini dari Pak Egidius Taimenas dari Yapenkar Kupang. Pertanyaannya adalah ini terkait implementasi MBKM, Pak Bagus. Bagaimana model implementasi MBKM di dunia pendidikan tinggi di Inggris sebagai negara maju, dan apakah bisa dengan mudah diimplementasikan di dunia pendidikan Indonesia yang sangat temporal?
Ini terkait dengan sesuai dengan masa kekuasaan politis. Yes. Yeah. Itu demikian Pak. Ya, ya, saya sangat bersimpati dengan pertanyaan ini karena terjadi. Tadi kan di video awal itu kan Pak Bambang yang memberikan itu sambutan. Itu Agustus 2020. Setelah itu tidak lama kemudian terjadi bukan hanya perubahan menteri, tapi perubahan nomenklatur gitu. Jadi dirombak lagi gitu kan BRIN. Jadi tadi mungkin Pak LT Handoko ya, sahabat kami juga mungkin berikan paparan. Jadi sekarang ada BRIN, ada Kemristek, Kemdikbud-Ristek sekarang, Kemdikbud-Ristek. Itu juga adalah sebuah kepusingan ya bagi eselon 1, 2, 3 di dalamnya. Itu ada banyak sekali PR yang dilakukan dan tentu sedikit banyak sangat menghambat kebijakan-kebijakan yang sudah diutarakan rejim sebelumnya, harus mulai bahkan 2 atau 3 step di belakangnya. Itu permasalahannya. Ya, Indonesia ini, saya nggak mau dalam forum-forum seperti ini menyalahkan terlalu banyak, sedikit sih boleh, Indonesia dalam masalah governance ya. Karena Inggris itu sudah tua umurnya. Inggris itu sudah 1000 tahun hampir, Universitas Oxford. Mereka juga melalui permasalahan-permasalahan di Indonesia mencari bentuk sebenarnya universitas itu gunanya apa. Itu juga ditanyakan orang-orang Inggris gitu, sehingga sistem yang kami isi sekarang itu adalah sistem yang sudah jadi gitu. Saya adalah beneficiary dari sistem yang sudah jadi. Nah, Indonesia ini kita coba untuk memberikan lompatan-lompatan agar menjadi negara yang berevidence based dalam kebijakan-kebijakan pendidikannya, sehingga terjadi kesinambungan. Kalau tidak ada kesinambungan, universitas juga akan ragu untuk mengadakan inisiatif-inisiatif baru karena takut nanti 4 tahun dirubah lagi kan begitu kan. Nah, tentang model implementasi MBKM di Inggris seperti itu ya. Itu tentu tadi seperti yang mohon maaf tadi saya lupa, Pak Triweko mungkin ya, dari Pak Slamet, mohon maaf, tadi dari British Council. Ya. Di British Council itu banyak sekali inisiatif seperti itu. Jadi namanya program Turing Scheme, kalau di Google bisa ya. Itu mengirimkan mahasiswa Inggris ke mancanegara untuk kelas, sebelum pandemi tentunya, untuk hadir dalam kelas-kelas mancanegara, ada partner Inggris, tapi mungkin kebanyakan ke Amerika ya. Programnya mirip-mirip dengan program Mas Nadiem sebenarnya, gitu. Tapi dibiayai oleh Turing Scheme. Universitas juga dibiayai banyak oleh British Council untuk mengadakan transnational education. Gimana caranya Universitas Inggris itu? Jadi sebenarnya begini Pak, kalau saya ngomong bisa sedikit informal, edukasi itu adalah komoditas ekspor, dan Indonesia adalah target market yang sangat besar. Kalau Bapak pergi ke International Education Strategy UK, itu di laman gov.uk, Indonesia itu satu dari hanya sedikit 6 atau 7 negara yang menjadi prioritas ekspor education UK. Kita ini bukan negara kecil, Pak. Kita ini negara yang sangat penting. Seperti itu. Nah, jadi dari UK itu melihat Indonesia sebagai sasaran ekspor pendidikan dia. Namanya transnational education. Tapi tadi kita bicara tentang British Council. Indonesia nggak punya Indonesian Council, gitu, yang bisa memenangkan interest Indonesia di Inggris. Harusnya kita itu ngajar di Inggris. Harusnya tuh Unpar atau Atma Jaya itu buka kampus di Inggris. Kan seperti itu kan mestinya kan. Tapi ini kebalik gitu. Jadi mahasiswa Inggris terus yang di Indonesia segala macam KPI. Nah, UKICIS itu jangka panjang ingin membuka inisiatif seperti itu, Pak. Untuk diplomasi, kita akan masukkan staf-staf Indonesia untuk mengajar hal-hal strategis. Cina itu akademisnya itu ada di mana-mana, di Harvard, di Oxford, di Stanford, segala macam. Sehingga satu pun orang tidak berani, apalagi dari lingkungan akademis, ya, untuk mengkritik kebijakan Cina. Gitu. Karena memang dari situ banyak sekali akademisi-akademisi Cina, bahkan di Nottingham segala macam, yang memperjuangkan interest Indonesia. Nah, saya mau Indonesia punya strategi yang bahkan lebih agresif dari itu. Nah, jadi inilah sedikit insight yang mungkin bisa saya bagikan sebagai akademisi di sini, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi Pak Egidius Taimenas.
Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya di chatroom ini dari Pak Triweko Unpar sekali lagi. Pak Bagus, topik-topik penelitian interdisipliner apa yang menjadi perhatian konsorsium saat ini? Ya, yang penting adalah resiliensi, Pak ya. Jadi begini, interdisipliner riset itu kelihatannya belum menjadi pakem ya di Indonesia ya. Saya sadari dari diskusi dengan kolega-kolega saya di Indonesia itu ada masalah linearitas misalnya. Saya S1-nya tuh mesin, S2 saya fisika, S3 fisika, postdoc saya tuh di matematik, ilmu bumi, sekarang saya di teknik kimia dan lingkungan. Jadi saya ke Indonesia ini akan sulit dapat kerja. Karena jadi bingung gitu kan, ini ngapain ini orang gitu. Jadi interdisipliner itu hal konsep baru yang kita ingin tanamkan. Jadi masalah interdisipliner seperti masalah ketahanan negara dalam bidang energi itu tidak bisa diselesaikan. Apalagi kita bicara geotermal misalnya. Geotermal itu saya selalu pakai contoh ini karena memang saya bergerak di sini sekarang. Orang geologis akan terlibat di situ untuk mencari sumber-sumber panas baru, orang kimia akan mengkuantifikasi reaksi dari working fluid dengan batu-batuan panas, orang matematik akan memodelkan itu, orang sosial humaniora juga akan berperan dalam meyakinkan masyarakat untuk mengubah gaya hidupnya untuk mendukung revolusi EV, panas bumi dan lain sebagainya. Ini baru masalah panas bumi seperti itu kan. Jadi kita tidak batasi topik-topik riset dari segi disiplin, tapi kita batasi dari problem. Sekarang kita mau permasalahannya sustainable transportation misalnya. Kalau dibalik, jadi topik penelitian apa yang itu? Ya tentu computer scientist akan terlibat di situ, material engineer akan terlibat di situ. Bahkan kalau bicara tentang eco city, smart city, orang arsitek juga akan terlibat di situ, ya kan, Pak? Saya dulu daftar arsitek Parahyangan, Pak, tapi masuknya ke teknik mesin ITB, gitu kan. Seperti itu, Pak. Jadi kita resiliensinya itu di masalah mobilitas itu khusus untuk EV, masalah energi itu khusus untuk mungkin geothermal, masalah finance itu, nah kita sedang kerjasama dengan Bank Indonesia Institute ya. Nanti kita akan canangkan tentang green finance, risk mitigation di finance dan lain sebagainya. Tapi kita terbuka untuk masalah apapun. Apalagi sekarang Universitas Indonesia masuk, itu juga membuka bidang-bidang studi yang sifatnya sosial humaniora, sospol dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Bagus terkait bidang-bidang interdisipliner yang mungkin ya masih terus adaptif tentunya Pak, menyesuaikan dengan anggota konsorsium dan perkembangan di masing-masing perguruan tinggi, mungkin begitu ya Pak Bagus ya. Betul. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Paul Tahalele, Dekan Fakultas Kedokteran, mungkin Widiaman. Apakah ada program bagi kedokteran atau dokter-dokter muda yang pandai untuk mengambil pendidikan spesialis sekaligus riset untuk program dokter di UK, Pak? Terima kasih untuk Pak Paul Tahalele. Kebetulan kontak pertama kali kami untuk bersinergi dengan Indonesia itu dimulai dengan inisiatif dari Profesor Ali Gufron Mukti, yang dulu adalah Dirjen Sumber Daya di Ristek Dikti, sekarang jadi Kepala BPJS. Jadi pertama kali kerjasama kami itu banyak bergerak di bidang kesehatan sebenarnya. Nottingham adalah universitas di mana magnetic resonance imaging itu ditemukan, MRI. Jadi Sir Peter Mansfield itu menemukan dan mendapatkan Nobel Prize di situ. Nah pada waktu itu Pak Ali Gufron Mukti memotori pengiriman beberapa dokter Indonesia dan juga saintis di bidang-bidang lain untuk belajar tentang MRI di Nottingham. Di universitas-universitas lain juga demikian. Jadi kuncinya long story short, kalau pertanyaan adakah program kedokteran muda yang untuk dokter-dokter muda yang pandai mengambil pendidikan spesialis? Tentu bisa, karena memang Nottingham itu punya rumah sakit sendiri, Queen's Medical Center, dan lain sebagainya. Jadi sistemnya itu namanya kerjasama antara academic health unit ya namanya ya, academic health unit itu marak di UK ya. Biasanya universitas-universitas besar di bidang kesehatan itu punya rumah sakit sendiri seperti itu.
Tapi yang kita mau coba perjuangkan adalah gimana supaya ada matching funding, supaya barrier entry untuk mengirimkan talent-talent muda Indonesia itu lebih murah, dan ketika dia kembali ke Indonesia itu dia membawa ilmunya dan menjembatani riset antar institusi. Itu yang kita sedang kejar. Kalau mengenai kesempatan, terbuka luas. Baik, terima kasih. Ini sebentar ada pertanyaan lagi. Midwifery, ya. Iya betul. Apakah ada program juga Ya. untuk nursing atau midwifery? Ini Ya, dari betul. Ibu Murni. Silakan Pak. Ya memang. Jadi di Nottingham itu kebetulan. Mohon maaf ya tadi Nottingham semuanya gitu. Sebenarnya karena memang sayanya di Nottingham. Tapi UKICIS itu bukan hanya Nottingham. Warwick itu sangat prestigious ya Pak ya. Demikian juga Coventry, dan mereka punya expertise di bidang masing-masing. Tapi midwifery itu memang salah satu concern ya. Mereka mengadakan pelatihan tadi di fotonya itu di Indonesia. Jadi akademisi dari Nottinghamnya di Indonesia, Profesor Helen Spivey, banyak. Jadi midwifery itu salah satu, dan nursing itu banyak ini. Kita mengadakan kerjasama dengan Indonesia. Kalau tertarik tentu bisa email saya, nanti saya berikan kontak yang relevan untuk tanya lebih banyak. Master program untuk midwifery jelas ada. Oke. Ya. Baik, itu tadi informasi untuk Bu Murni. Nah, kita masih punya sedikit waktu. Mungkin saya ingin mengundang juga para pimpinan, para rektor, dan juga rekan-rekan kepala LPPM jika ada pertanyaan terkait paparan yang disampaikan, peluang konsorsium tentunya untuk kita, dan juga Aptik sendiri, dan juga kerjasama di dalam konsorsium itu. Oh, ini ya sudah ada di chat room. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Egidius, Temenas dari Yapenkar Kupang. Apakah dari aspek kelancaran dan keberhasilan riset interdisipliner tidak mudah terlaksana di dunia pendidikan tinggi? Ini terkait linearitas tadi sudah disinggung Pak Bagus, seperti yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin share apakah kemudahan, kelancaran, keberhasilan riset interdisipliner ini kira-kira bagaimana Pak pengalaman Pak Bagus? Saya itu kalau mau naik pangkat jadi associate profesor, itu adalah prerogatif murni dari universitas. Yang menunjukkan bahwa saya itu prominent di bidang saya, itu adalah rekan sejawat. Tidak ada urusannya dengan administrasi pemerintah. Itu permasalahannya, Pak. Demikian juga kalau saya di Oxford, di Imperial, waktu saya kerja di Imperial juga seperti itu kan. Permasalahan dari interdisipliner adalah bagaimana caranya kita mengakses kompetensi dari dosen yang latar belakang ilmunya itu sangat tidak linear, kan begitu kan. Nah ini kan di Indonesia jadi sulit, maka tentu saja insentif dari kebijakan adalah selinier mungkin, karena itu adalah bergantung langsung dengan resource, dengan assessment kompetensi. Seperti itu kan Pak. Jadi saya pahami sebenarnya apa yang menjadi kesulitan di Indonesia. Apakah kita mau buat sistem yang seperti di UK? Nggak bisa juga, karena di Indonesia banyak universitas yang tertinggal. Ada tadi saya bilang 4.500 itu. Jadi Indonesia itu permasalahannya lebih dari sekedar saya di sini mencoba bilang, udah import aja sistem dari UK. Nggak akan jalan menurut saya. Seperti itu. Jadi saya bersimpati walaupun mengkritik seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, interdisciplinary research di UK itu bisa jalan karena memang sistem kenaikan pangkat dosen itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah seperti itu kan. Universitas itu lebih independen dan lain sebagainya. Jadi itulah tantangan-tantangan kita, Pak. Baik, ini menjadi tantangan kami dosen di Indonesia sebetulnya. Kalau mau naik pangkat sih Pak, selalu berpikir ini risetnya linear, bidang studinya harus linear dari awal sampai akhir. Termasuk juga ketika membina dosen-dosen muda sebetulnya. Nah, saya lanjutkan Pak, ini ada dari Pak Paul Tahalele. Betul. Silakan Pak jika ingin mengajukan pertanyaan langsung, mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan, bisa langsung bertanya ke Pak Bagus. Silakan Pak. Pak Paul.
Masih di mute mikrofonnya, Pak. Mohon maaf. Ya, oke. Salam ketemu Pak di laptop. Salam, Pak. Saya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Pak. Kami baru 10 tahun usianya. Tapi kami sudah menghasilkan 5 angkatan, Pak, lulusan. Dan lulusan kami ini tergolong 10 besar dari 91 fakultas kedokteran di Indonesia. Di atas 90%. Dan tahun lalu kami 100%. Yang kedua, prestasi yang lain, nilai CBT nasional, jadi ini computer based test secara nasional, kami tertinggi di Indonesia, Pak. Anaknya pintar-pintar ini. 96 itu sudah tidak ada yang nyanyi kami, Pak. Luar Maaf ya, biasa. dari negeri ini sudah tersingkir semua. Maaf, bukan mau ini ya. Nah, saya punya pengalaman, Pak. Saya ini pensiunan dari FK UNER 42 tahun. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya coba terapkan di PM. Yang kedua, saya dapat beasiswa dari DAAD, pemerintah Jerman. 3,5 tahun, 82 sampai 85. Untuk mengambil spesialis bidang bedah jantung. Dan sekaligus saya minta di sana dilakukan negosiasi, karena dalam kontrak itu saya hanya boleh spesialisasi. Tapi saya minta boleh enggak saya research malam hari. 1 minggu baru dijawab. Boleh. Nah, makanya pertanyaan saya mengarah ke sana nih, Pak. Ini anak-anak kita ini pintar-pintar. Ada enggak ya kesempatan begitu, Pak? Tadi Pak Bagus sudah memberikan peluang itu. Ada ternyata. Nah, ini bagaimana caranya ya? Praktisnya itu, Pak ya. Karena kalau memang demikian, saya akan menawarkan kepada ini dokter-dokter muda lulusan kita yang pandai-pandai tentunya, yang mempunyai interest dan punya passion ke arah sana, research ya. Karena di Indonesia ini 1 tahun itu meluluskan 12.000 dokter umum dari 91 fakultas kedokteran. Yang diterima untuk spesialisasi di Indonesia itu hanya sekitar 2.000-2.500. Nah, sisanya mau apa ini? Oleh karena itu kita perlu inovasi dan terobosan. Kalau bisa, memang ada mereka-mereka yang berminat untuk kirim ke Nottingham atau di perguruan tinggi atau fakultas kedokteran lain di UK. Terus terang saja, saya punya relasi juga dengan Profesor Rajesh dari, sebentar saya baca dulu ini, Edinburgh. Karena kami tergabung di dalam suatu konsorsium untuk, waktu itu saya masih aktif di UNER, konsorsium untuk melatih dokter-dokter umum untuk mengatasi pelatihan-pelatihan untuk gawat darurat, terutama Indonesia yang begini luas. Jadi saya kembali ke pertanyaan saya, kalau ada kesempatan, maka saya akan coba untuk mencari mereka-mereka yang pandai, dan saya lihat pandai-pandai sekali ini Pak, orang-orang ini, anak-anak kita, dan diberi kesempatan sekalian spesialisasi, sekalian research untuk program doktoralnya. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Tuhan Pak memberkati. Ya. Tuhan memberkati, terima kasih. Kebanyakan opportunity itu tidak diiklankan Pak Paul. Jadi saya cepat belajar itu mungkin karena bukan mahasiswa berprestasi gitu. Kalau nunggu diiklankan saya nggak dapat gitu. Jadi begini, saya itu punya sedikitlah kekuatan, misalnya setiap staf punya sedikit kekuatan untuk melobi universitasnya untuk memberikan beasiswa. Dari sisi akademisi, saya tahu bahwa sekarang beban yang paling berat itu bukan mendapatkan beasiswa atau akses untuk melakukan riset, tapi mencari mahasiswa yang kompeten sebenarnya. Gitu. Kalau saya kenal ada calon yang kompeten, itu siapapun akan mau untuk berinvestasi kepada mahasiswa tersebut. Bukan hanya dari universitas, bisa cari rekanan dari industri untuk bayar 50% cost, living expenses, dan tuition, segala macam. Cuman permasalahannya adalah dimulai dari tidak banyaknya niat dari akademisi di Inggris untuk menerima mahasiswa dari Indonesia. Mungkin karena institusinya belum paham apa ini institusi di Indonesia ini apa. Dia belum tahu. Nah, itulah masih lemahnya diplomasi dari kita gitu, Pak.
Jadi orang UK itu nggak tahu tentang, bahkan ITB pun juga belum tentu pada tahu universitas di mana saya belajar gitu Pak. Nah inilah hambatannya. Jadi bagi mereka itu begitu ada aplikasi masuk dari Indonesia itu dianggap lebih sebagai resiko daripada opportunity. Nah itu kan masuk akal ya Pak ya. Jadi adanya UKCIS di UK itu akan membuka mata mereka ini terhadap Indonesia. Indonesia itu negara terbesar keempat dari segi populasi, tapi nggak banyak yang tahu. Itu anehnya. Dari Cina, Amerika, India, semua orang ngomongin itu. Kenapa cuma beda 30 juta dari Amerika? Nggak ada yang ngomongin, gitu Pak. Iya. Nah itulah permasalahan kita. Jadi kalau masalah oportunitas itu ada, cuman belum paham aja akademisi di UK gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih. Saya alami juga itu Pak. Kami dulu tahun 82 diseleksi dari 70 kandidat yang berangkat 5 orang ke Jerman. Satu-satunya dokter saya Pak. Terima kasih. Pak Paul. Ja, natürlich. Warum nicht? Meine Frau ist eine deutsche Mädchen. Oh, deutsche Mädchen, ja. Gratuliere. Ja, viel Spaß und Grüße für Ihre dort. Ihre Mann. Baik, terima kasih Pak Paul, Pak Bagus. Rasanya waktu juga yang mengakhiri pertemuan kita siang hari ini. Appreciate untuk Pak Bagus atas materi paparan sharingnya Pak tentang terutama sih pentingnya kolaborasi riset saya kira dengan konsorsium UKCIS ini ya Pak menjadi sebuah peluang juga untuk kami di Aptik, perguruan-perguruan tinggi PTS gitu yang tergabung di Aptik, inklusivitas gitu menjadi mungkin salah satu tadi yang ditekankan dari UKCIS, kemudian juga rasanya peluang ini menjadi penting seperti yang disampaikan oleh Pak Handoko tadi pagi, bahwa tujuan riset perguruan tinggi adalah menjadikan riset sebagai platform penciptaan SDM yang unggul. Jadi mungkin dengan kolaborasi baik di antara Aptik dan juga mungkin konsorsium dengan perguruan tinggi di Inggris ini menjadi peluang bagi kita untuk upgrading baik SDM, mungkin juga pemanfaatan infrastruktur dan juga riset-riset yang tepat guna tadi yang Bapak sampaikan terkait permasalahan-permasalahan di Indonesia. Itu Pak mungkin sedikit catatan tadi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Bagus. Saya menutup sesi diskusi siang hari ini untuk waktu Indonesia dan pagi hari, sangat pagi ya Pak di Inggris. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC Bapak sebentar. Latius Hermawan. Silakan Pak, saya kembalikan sesi ke MC. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Pak Hengki, saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Sebentar mungkin Pak akan ada penghargaan dan apresiasi. Mungkin Pak, baik. Pak Bagus menunggu sebentar Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Latius. Baik Bapak Ibu. Tidak ada Pak. Baik Bapak Ibu, hormati supaya mungkin berhalangan. Saya atas nama semua peserta yang hadir, saya sebagai Wakil Ketua Pengurus Aptik menyampaikan limpah terima kasih kepada Dr. Bagus Mulyadi yang on air dengan kita dari Nottingham di Midland, Inggris. Terima kasih Pak atas pemikiran-pemikirannya yang mencerahkan banyak dari antara kami dan juga begitu banyak peluang yang diperkenalkan untuk pengembangan kerjasama antara kampus-kampus di Indonesia dengan di Inggris. Kebetulan saya alumni UK juga Pak dari LSI
Dan kehadiran Bapak membawa banyak kenangan tentang UK. Terima kasih karena sudah mau bangun pagi-pagi untuk bertukar gagasan dengan kami. Sebagai tanda atau apresiasi dari kami semua yang hadir dan dari seluruh keluarga besar Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, kami menyampaikan sertifikat sebagai tanda penghargaan. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kita akan tetap bertemu dalam hari-hari selanjutnya dalam kerjasama yang lebih konkret. Dan kepada semua peserta dari tempat masing-masing, mari kita memberikan aplaus kepada Dr. Bagus Mulyadi. Amin. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Ya. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di mic karena tadi sempat out dari Zoom. Terima kasih pula bagi Bapak Handoko, Pak Bagus, dan Pak Henki yang telah memberikan paparan. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan dengan kata penutup yang akan disampaikan oleh Pater Julius Jacinto, SPDMA. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara dari host di Palembang. Saya singkat saja ingin pertama-tama menyampaikan limpah terima kasih kepada kita sekalian yang tetap setia mengikuti seri seminar melalui web ini sejak seri pertama 3 pekan yang lalu dan sampai sekarang yang ketiga. Terima kasih karena tetap setia mengikuti dan juga berkontribusi melalui pemikiran yang memperkaya satu sama lain. Berikutnya, terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya yang berharga. Bapak Kepala BRIN tadi pagi di sesi pertama dan yang kedua ini Pak Bagus Mulyadi dari Nottingham, Midland, UK. Dan terima kasih juga kepada Pak Henki dari Unpar yang telah memfasilitasi dan memperlancar seluruh diskusi kita pada pagi sampai siang hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, baik yang ada di Palembang, di Universitas Musikaritas, maupun juga teman-teman yang memberikan backup teknis di Sekretariat Aptik di Jakarta, di kampus Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan, khususnya tanggal 7 Oktober, masih kelanjutan dari seluruh topik kita, Aptik di Persimpangan Jalan, menghadapi situasi yang baru, dan fokus kita pada tanggal 7 Oktober, Kamis depan, itu adalah masa depan dan tantangan demokrasi dan sosial ekonomi Indonesia. Sudah ditayangkan di situ dengan pembicara orang-orang luar biasa juga, Pak Burhanuddin Muhtadi, MA, PhD, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Pasti kita sering melihat wajah beliau pada seputaran Pilpres kemarin. Dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Bapak Agustinus Prasetyanto, yang tadi juga memberikan pemaparan kepada kita tentang program-program JLPMA. Kita akan bertemu lagi dan akan dipandu oleh Bapak Mikael II dari Unika Atmajaya Jakarta juga. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh kehadiran kita pada siang hari ini, dan kita akan sampai bertemu lagi pada kesempatan di minggu mendatang. Salam sehat, Tuhan memberkati.